Halo sobatku, halo sahabat VTuber, kembali lagi dengan saya di tutorial tahap 6. Sebelum ke pembahasan tutorial tahap 6, sebelumnya di tutorial tahap 5 saya sudah pernah membahas bagaimana cara menaikkan viewpoint tanpa referral. Maksudnya tanpa referral yaitu tanpa mengajak orang bergabung ke dalam tim Anda teman-teman. Jadi untuk teman-teman VTuber yang penasaran bisa cek saja di link deskripsi di bawah ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini saya sudah masuk dulu ya ke aplikasi VTube-nya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, di tutorial tahap 6 ini, di tutorial tahap 6 ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menaikkan viewpoint dengan cara mengajak teman atau menjaring tim. Di sini saya tulis MT ya teman-teman, saya singkat dengan cara menjaring tim. Oke, di sini akan saya bedakan menjadi 3 hal teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bagaimana dengan menjaring tim. Yang pertama teman-teman harus mengenai referral, harus mengerti apa itu referral. Oke, yang kedua referral exposure. Dan yang ketiga itu pendapatan experience. Jadi ini menurut saya saja ya, pribadi saya, opini saja. Saya hanya berbagi di sini dengan teman-teman. Ada 3 hal yang perlu teman-teman ketahui. Oke, ini kita ke pembahasan yang pertama mengenai referral. Saya singkat R saja. Di sini teman-teman harus mengerti apa itu referral. Jadi menurut saya pribadi, referral ini adalah semacam kode teman-teman. Semacam kode yang digunakan untuk registrasi. Jadi digunakan untuk registrasi di sini. Registrasi. Jadi pertama-tama dahulunya itu menggunakan foto KTP, terus dengan kita foto selfie, tapi untuk sekarang mungkin sudah diperbarui sistemnya bisa menggunakan kode referral. Jadi fungsinya bisa juga dari saya bermaksud bahwa kode referral ini fungsinya untuk registrasi. Oke. Atau diberikan juga kepada user. Jadi registrasi ini juga yang nantinya diberikan ke user. Jadi saat user baru registrasi, user baru juga dapat referral. Oke. User baru registrasi pakai referral, user baru juga nantinya dapat referral. Oke. Dan referral ini akan muncul ketika sudah diverifikasi ya teman-teman. Diverifikasi. Oke. Jadi untuk user baru nantinya akan punya referral sendiri dan user baru bisa masuk registrasi menggunakan kode referral. Itu maksud dari saya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di manakah kode referral? Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada tulisannya referral teman-teman. Nah, ini di referral, ini kode referral. Kode referral nanti seperti ini teman-teman. Jadi untuk user baru bisa punya kode referral sendiri. Dan jika ingin bergabung di menu verifikasi ini yang tadi saya bilang di verifikasi, nah ini memasukkan kode referral. Artinya kode referral tim. Terserah teman-teman mau bergabung. Jika ingin bergabung dengan saya, ini kode referral saya. Silahkan teman-teman yang bergabung atau menggunakan kode referral ini. Silahkan teman-teman tinggal pilih saja yang dimana teman-teman berkenannya ada di mana. Oke. Jadi kita lanjut ya untuk pembahasan untuk referral. Teman-teman sekiranya sudah mulai paham ya. Oke, yang kedua membahas masih dengan referral ya teman-teman, masih dengan referral. Apa saja itu keuntungan dari referral? Oke, kita keuntungan referral. Sesingkat KR. Keuntungan referral itu menurut saya dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Oke. Jadi ketika teman-teman memasukkan satu orang tim, satu orang anggota ke dalam tim. Jadi di sini ada menu yang namanya tim teman-teman. Tim.
Karena di sini saya sengaja pakai akun support ya, yang di sini benar-benar belum ada anggotanya teman-teman, masih kosong. Saya sengaja saya kosongkan di sini. Oke teman-teman, ini masih kosong karena ini sangat baru teman-teman. Baru kemarin di gelombang kedua dan waktunya mepet. Alhamdulillah sudah diverifikasi. Jadi ya mau nggak mau ini memang harus kosong karena sekarang lagi dihentikan dulu ya karena pengembangan sistem. Nanti mungkin kembali lagi dibuka tanggal 1 September. Mungkin bisa register lagi untuk anggota baru. Jadi sini ada menu tim ya teman-teman, yang saya kasih lihat tadi. Di sini ada menu tim. Jika teman-teman bisa mengajak satu anggota tim di sini, oke, satu anggota tim. Satu anggota tim ini teman-teman bisa memperoleh keuntungan viewpoint lah ya, viewpoint sebesar 5%. Oke. 5%. Jadi, semisal satu orang saja di sini, satu orang saja, yang dimana dia pasti untuk awal misinya misi gratis ya, misinya misi gratis. Oke, misi gratis dengan nilai artinya dengan memperoleh 0,3 poin per hari untuk satu orang ini anggotanya teman-teman, 0,3 dikali 5%, teman-teman memperoleh keuntungan sebanyak 0,015 viewpoint per hari ya. Artinya kalau satu orang aktif, teman-teman dapat keuntungan sekian. Oke. Jangan dilihat dari kecilnya dulu ya, teman-teman, tapi dilihat berapa kali lipat orang yang bisa dimasukkan oleh teman-teman. Oke, saya kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, bila mana teman-teman punya 20 orang. Oke, 20 orang yang masuk ke dalam tim teman-teman. Ya, 20 orang tinggal dikalikan saja. 20 orang misinya cukup misi gratis saja teman-teman, misi gratis. Oke, gak usah yang muluk-muluk dulu. Kalikan saja 0,015 dikalikan 20. Itu kalau tidak salah 0,3 viewpoint. Jadi per hari teman-teman bisa menghasilkan 0,3 hanya dengan 20 orang dan dengan misi yang gratis. Bagaimana teman-teman? Ini untuk meningkatkannya seperti ini kalau ingin menjaring tim. Oke. Nah, untuk lanjut ya teman-teman. Di sini pasti teman-teman mempertanyakan bagaimana cara menjaring tim. Oke. Bagaimana cara menjaring tim? Menjaring tim. Bagaimana sih cara pertama menjaring tim? Teman-teman tidak usah ke hal yang paling sulit dulu, hal yang paling mudah. Yang pertama, siapa yang harus diajak? Saudara. Saudara ini bisa bapak mungkin, bisa, ibu juga bisa, kakak bisa, adik juga bisa. Terus siapa lagi? Yang kedua adalah orang tersayang. Orang tersayang. Bisa juga orang tersayang ini istri, bisa di sini yang punya istri atau suami. Oke. Bisa juga di sini pacar. Oke. Ini bagaimana menjadi tim, kita yang ringan-ringan dulu saja. Jangan ke orang lain dulu. Kita ke ringan-ringan dulu. Yang nomor 3, siapa lagi? Tetangga. Pasti dong teman-teman punya tetangga. Coba tawarkan mereka, barangkali mereka mau. Siapa lagi yang keempat? Sahabat. Dari sekian banyak orang, minimal teman-teman pasti mudah lah. Minimal ya, ini saya katakanlah minimal. Minimal satu orang pasti dapat. Oke. Satu orang pasti dapat. Ini orang ya, bukan 10. Ini satu orang pasti dapat. Syukur-syukur teman-teman dapat 20 orang. Itu. Dan ini aktif semua. Oke. Terus gimana nih caranya katakanlah mengajarkan
teman-teman mengajarkan orang yang sudah masuk ke tim? Caranya yang pertama gini, ini untuk catatan aja ya teman-teman. Saya punya seorang teman, ini catatannya. Saya punya seorang teman. Ini dia pernah artinya dia masuk ke aplikasi VTube. Masuk ke aplikasi VTube ini karena dia kontak di YouTube. Jadi dia lihat-lihat VTube di YouTube, terus ada tuh biasanya di kolom komentar dia komen lah ya, katakanlah ini kode referral saya, ini nomor saya dan lain sebagainya. Teman saya mengkontak, terus ingin niatnya bergabung. Pertama responnya positif. Ini bukan berarti saya menyepelekan ya, maksudnya ya menjelekkan, tidak. Responnya bagus. Tapi setelah teman saya sudah masuk ke aplikasi VTube, dan karena teman saya ini penasaran ya, jadi banyak nanya. Kemudian beberapa hari kemudian teman saya dicuekin. Artinya di PHP lah. Teman saya mau bagaimana jadi bingung sendiri, di PHP. Katakanlah dia leader lah. Saya bilang kalau udah punya tim berarti dia leader, pimpinannya. Jadi ini saran buat teman-teman saja yang ingin masuk ke dalam sebuah tim, carilah leader yang baik. Ya, bukan berarti yang di luar sana tidak baik. Artinya buat teman-teman saja, ini saran dari saya, carilah leader yang bijaksana, dan teman-teman juga mesti bijaksana juga memilih seorang leader. Begitu teman-teman. Dan karena ketika teman-teman punya leader yang baik, yang mau mengajarkan, jadi untuk mendapatkan 20 orang ini, saya rasa cukup mudah lah nantinya. Dan mengajarkan ke beberapa orang-orang ini, ya teman-teman tinggal mengajarkan ulang apa yang sudah diajarkan leadernya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua seperti yang tadi saya bilang, di sini ada referral exposure. Referral exposure. Oke. Referral exposure. Di mana? Di sini ada teman-teman. Nah, di sini ada referral exposure ya teman-teman. Oke, lihat di sini ada referral exposure. Oke. Jadi, apa itu referral exposure? Exposure itu sendiri, tadi referral sudah dijelaskan lah ya. Exposure adalah, kalau menurut saya adalah mengenai popularitas teman-teman. Popularitas. Jadi karena nantinya katanya si VTube ini mau ada follower dan lain sebagainya, kita sudah tahu dong nanti permainannya di permainan si VTube bagaimana, ya otomatis di popularitasnya nyambung. Ini nyambung ke sini teman-teman. Nyambung ke popularitas. Semakin banyak exposure, tingkat populernya semakin naik. Mungkin promosinya di aplikasi, artinya si usernya akan semakin meningkat. Oke. Jadi bagaimana exposure ini bekerja? Seperti ini teman-teman. Jika teman-teman menggait satu orang dan mengerjakan misi gratis ya, ini masih misi gratis ya, exposure teman-teman akan meningkat. Ini akan meningkat sebanyak 0,05 orang. Di mana referral exposure-nya akan meningkat ya. Ini referral. Ini exposure gini aja ya. Sebanyak 0,5. Jadi akan meningkat sebanyak sekian. Oke, teman-teman. Dan teman-teman juga punya sendiri namanya personal exposure. Kalau personal itu milik pribadi, referral itu milik orang lain. Karena orang lain ikut dengan kita juga nambah poinnya. Kalau sendiri, misi gratis sama dengan misi bintang 1 ya. Misi gratis saya anggap itu sama dengan misi bintang 1. Ya, misi gratis sama dengan misi bintang 1 itu 1 poin.
Dari mana teman-teman tahu ini 1 poin? Dari sini teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini, di kolom misi ini. Nah, di kolom misi ini ada personal exposure, ini +1, terus tergantung misinya ya, ada yang +10, +52, +100, ini sampai misi bintang 6. Oke. Jadi nanti yang personal exposure akan bertambah di sini teman-teman. Oke. Teman-teman menjalankan misi mana, bintang 1 kah, bintang 2 kah, akan bertambah di sini. Sedangkan referral exposure akan bertambah di sini kalau teman-teman menjaring tim. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sudah paham ya mengenai exposure. Jadi kegunaan exposure buat apa? Oke, kegunaan exposure sendiri buat apa? Exposure ini ada yang namanya bonus viewpoint. Tenang teman-teman, semakin tinggi exposure-nya teman-teman akan semakin tinggi juga bonus viewpoint. Viewpoint apa? Dari grup point. Jadi ini untuk pembahasan next tutorial ya. Saya akan membahas ini teman-teman. Saya akan membahas bonus viewpoint. Kemarin kan saya membahas tahap 1 mengenai referral, tanpa referral. Yang kedua mengenai kita punya referral. Yang ketiga membahas mengenai bonus group point. Jadi yang kedua ini kita membahas referral dulu. Untuk bonus di next lagi, tunggu saja teman-teman, nanti saya akan bahas. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga di sini ada yang namanya experience. Wah, banyak nih loh teman-teman. Di aplikasi VTube ini banyak fiturnya yang sangat menguntungkan. Experience. Jadi, apa fungsi experience ini? Experience ini apa sih ya? Oke. Experience ini fungsinya adalah untuk menukarkan viewpoint. Semisal teman-teman punya 20. Jadi untuk menukarkan teman-teman harus punya experience. 20 poin ditukarkan semua, katakanlah ditukarkan 20. Teman-teman mesti punya experience. Oke. Jadi untuk satu orang anggota ya, experience teman-teman akan naik sebanyak 50. Oke, 50 akan naik. Untuk penukaran di sini saya tulis penukaran akan berkurang 10 poin. Jadi di sini sisa 40. Jadi teman-teman mesti menggunakan dengan baik-baik. Untuk menukar memang menggunakan experience, tapi untuk satu orang anggota teman-teman punya 50 experience. Terus ada pertanyaan lagi. Kalau saya tidak punya referral, seperti yang tadi di awal ya, pembahasan di awal, saya tak punya referral. Bagaimana saya ingin menukarkan poin? Karena tanpa referral berarti tanpa experience. Tenang. Jadi di sini ada khusus ya, ini khusus ya. Bila teman-teman sudah menyelesaikan misi gratis, oke, terus lanjut ke misi bintang 1, oke, teman-teman bisa menukarkan viewpoint. Oke, di sini teman-teman bisa menukarkan langsung viewpointnya. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ada 3 hal di mana teman-teman jika ingin menjaring tim. Yang pertama teman-teman harus mengerti apa itu referral, dari referralnya. Terus yang kedua teman-teman harus mengerti referral exposure. Teman-teman juga harus mengerti yang ketiga pembahasannya mengenai pendapatan experience. Jadi ada 3 hal yang perlu dipahami di sini. Dan ada 3 hal juga keuntungan yang teman-teman dapat jika teman-teman punya banyak teman atau punya banyak anggota di tim teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Oke teman-teman. Dan apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu atau menambahkan informasi sesuatu,
silahkan ditulis saja di kolom komentar. Atau apabila masih ada kesulitan mengenai aplikasi VTube ini, silahkan teman-teman bisa kontak number saya yang ada di deskripsi di bawah. Oke, begitu saja teman-teman informasi dari saya. Semoga bermanfaat informasinya ya.